Assalamualaikum. Gimana kabarnya, baik semua? Alhamdulillah. Hari ini ada yang hadir atau yang tidak hadir, siapa saja? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut pembahasan selanjutnya mengenai tentang kodo dan qadar. Kalian mungkin pernah dengar namanya kodo dan qadar? Nah, dari rukun iman atau dari rukun Islam? Yang keberapa? Iman kepada kodo dan qadar. Ada satu cerita sejak zamannya Nabi Ayub. Kalian pernah dengar Nabi Ayub? Ceritanya pernah dengar? Tidak. Kesabarannya, ketabahannya Nabi Ayub itu sangat luar biasa. Ketabahannya, kesabarannya luar biasa. Diberi ujian oleh Allah, diberi bertubi-tubi ujiannya. Tapi beliau Nabi Ayub alaihissalam selalu teguh. Dari istrinya, dari anaknya, semuanya diberi ujian oleh Allah. Itu adalah bentuk kesabarannya Nabi Ayub. Bahkan nabi-nabi yang lain pun juga sama diberikan kesabarannya, luar biasa. Nah, itu bentuk daripada kekuasaan qadar dan qada dan qadar Allah. Qada itu adalah suatu ketentuan. Qadar adalah hasil daripada ketentuan. Qada dan qadar Allah itu sudah ditentukan pada zaman ajali, yaitu pada zaman di dalam perut kita, Lauhul Mahfuz. Kalian semua sudah ditentukan. Jadi laki-laki, jadi perempuan itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu di situ ada qadar. Di dalam ketentuan pembentukan di dalam zaman ajali di Lauhul Mahfuz itu ada yang namanya sudah ditentukan, namanya rizki, jodohnya, kebahagiaannya, ketakutannya, semua sudah ditentukan. Makanya jangan heran ketika musibah kalian, ketika orang lain ada musibah, itu semuanya sudah ditentukan. Musibah yang sekarang yang sudah terjadi di media, lihat di televisi, kita sedih sekali. Di Sidoarjo, pondok pesantren, ya dengar kan? Ya. Apa itu musibahnya? Runtuhnya pondok pesantren, memakan jiwa, ratusan yang luka-luka, puluhan yang meninggal dunia. Itu semuanya sudah ketentuan. Bangunan segitu kokohnya, tapi yang namanya musibah tidak ada yang tahu. Itulah qada dan qadar Allah. Orang tua menjerit, menangis, tidak mau anaknya meninggal, tidak mau anaknya kena musibah, tapi apalah daya, itulah ketentuan dari Allah. Sebagaimana firman Allah yang dituangkan dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ard wala fil anfusikum illa fi kitabim min qabli nabraha inna dzalika Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa di diri kalian semua itu semuanya sudah tertulis di alam mahfuz atau lauhul mahfuz. Itu semuanya yang demikian adalah kekuasaan bagi Allah. Nabi-nabi, ulama-ulama semuanya sudah diuji. Orang tua kalian juga semuanya sudah diuji. Ingin anaknya sukses, apalah daya anaknya tidak sukses. Orang tua anaknya ingin jadi pejabat, misalkan jadi TNI, apalah daya kalian hanya menjadi seorang guru. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Qada dan qadar Allah. Ada yang tahu contoh selain tadi? Ada yang tahu kira-kira? Dari kalian, dari kelompok kalian ada yang tahu kira-kira? Cinta lokasi. CLBK kan ada cinta lokasi ada? Cilok ya? Iya, cilok. Kalian awalnya tidak kenal, saling kenal dari awalnya kan? Karena masuk sekolah di Nurul Iman, cilok.
Cilok apa? Oh gitu, Bapak nggak tahu itu. Pokoknya itu ada. Pokoknya kenalan di sekolah kita berteman. Awalnya berteman, banyak di Nurul Iman menikah. Setelah lulus di sekolah Nurul Iman menikah dengan temannya sendiri. Siapa yang tahu? Itulah kodok dan kodok. Kita tidak mau, tapi yang sudah pasti, yang sudah ditentukan ya harus gunung. Contohnya musibah gunung. Begitu pokoknya gunung kan? Tahu kan gunung? Begitu kuatnya. Ketimbang mau meletus, yang meletus saja. Itulah sudah ketentuan dari Allah. Kodok dan kodok. Paham semua? Paham mengenai kodok? Paham? Kamu bisa mempraktekkan mengenai tentang kodok. Contoh kecil apa kira-kira? Contoh. Ada yang bisa praktek kodok? Contohnya apa? Coba apa? Yang kamu tahu contohnya misalkan. Nah, kenapa? Ada yang tahu lagi nih kelompok ini? Soal fisik, Pak. Kenapa? Soal fisik. Soal Fisik. fisik. Iya. Coba soal fisik contohnya apa? Seperti apa soal fisiknya? Dari lahir tidak sempurna. Nah, dari lahir tidak sempurna. Itu juga salah satu ketentuan Allah. Tuh, tepuk tangan. Itu salah satu kodok dan kodok Allah. Makanya kita harus meyakini, harus iman. Apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah ketentuan dari Allah. Paham? Paham ya? Tugas kalian sudah dikerjakan? Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Sudah. Walaupun tugasnya masih acak-acak. Acakan boleh kan? Coba sebutkan rukun iman yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Iman kepada hari akhir. Itulah pembahasan mengenai koda dan koda Allah. Daun jatuh sudah ada ketentuannya. Hari ini jatuh, jam sekian jatuh, semuanya sudah ada ketentuan. Kamu pulang di sini, nggak tahunya ketemu apa namanya misalkan ada bongkongan duit misalkan, nah itu sudah artinya sudah ketentuan. Atau misalkan kamu jatuh dari motor, itu sudah ada ketentuannya. Paham? 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 Kita lanjut. Iman kepada kodok dan kodok Allah. Kita pembahasan kodok dan kodok. Apa tadi kodok? Kodok apa? Kodok. Ketentuan. Apa kodok? Ketentuan dari siapa? Ketentuan dari Allah. Ini kamu namanya siapa? Siapa? Baim. Ini Baim. Orang tuanya ini dulunya itu pengennya itu anaknya laki-laki. Bukan laki-laki. Dulu itu pengennya ada perempuan. Ketika keluar Baim laki-laki. Ya kan? Iya. Alhamdulillah. Itu semuanya sudah tercatat di lama. Nih. Ada seperti ini contoh kejadian di kita nih. Orang tuanya itu tidak punya apa-apa. Dia tidak punya duit ongkos mau berangkat haji. Ini contoh mau berangkat haji. Ini kejadian nih. Ini kejadian nyata. Orang tuanya pengen berangkat haji, tapi tidak punya benda, tidak punya harta lah istilahnya. Anaknya kecelakaan, anaknya kerja di suatu perusahaan. Meninggal dunia. Santunan dari perusahaan BPJS, di PWS terkumpulkan semuanya dapat duitnya itu ratusan juta. Oleh
perusahaan bapaknya diberangkatkan haji oleh perusahaan. Itu sudah takdir belum? Takdir ya. Tapi orang tuanya belum nisab. Tidak, karena nisab itu tidak punya apa-apa, karena sudah takdir dari sang ilahi. Ya, anaknya meninggal dunia, kemudian apa? Ada wasilah orang tuanya dari anaknya meninggal dunia, dari perusahaan membiayai segala macam orang tuanya yang tadinya tidak berangkat haji bulan depan atau bulan depannya berangkat haji, didaftarkan langsung berangkat haji oleh perusahaan tersebut. Itu sudah takdir. Bu guru kita dulu nih. Di sini ada bu guru Ibu Haji Umi Hani. Dia itu tidak ada niatan untuk berangkat haji. Ikut mengikuti lomba apa namanya? Lomba di MTQ lah kalau nggak salah. Syahril. Dapat juara 1 diberangkatkan haji oleh panitia, diberangkatkan haji oleh pemerintah. Nggak punya duit, nggak punya apa, wasilah ikut lomba, dapat juara 1 itu juaranya berangkat haji, juara kedua umroh, diberangkatkan haji juara 1. Itu sudah takdir. Pokoknya tidak ada niatan apapun, kalau sudah Allah tentukan, takdir sudah menentukan, pasti dengan pun payakunnya Allah itu pasti ada. Paham? Itulah qada dan qadar Allah. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Boleh nanya. Ya? Boleh? Sekilas tentang qada dan qadar Allah. Ada? Oke. Berat? Ada? Gak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham semua. Demikianlah pembahasan kita. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi pembahasannya mengenai lebih lanjut lagi, lebih luas lagi mengenai tentang qada dan qadar Allah. Semangat belajar? Semangat belajar? Semangat. Cita-cita kalian yang tinggi boleh ya? Boleh. Tapi kalian jangan berkecil hati ketika cita-cita kalian tidak terlaksana, itu berarti belum takdir Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan takdir Allah yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, pembahasan kita kurang lebihnya dari saya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.